Kita sekarang berada di depan Sakifah Bani Sa'idah. Ada apa dengan Sakifah Bani Sa'idah ini? Ini merupakan tempat bersejarah karena di tempat inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibaiat sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, yakni pada hari Senin, dan dimakamkan pada hari Rabu. Kenapa tertunda? Karena untuk menunjuk siapa yang menjadi pemimpin pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu masyarakat Madinah berkumpul di Sakifah ini dan mereka bersepakat untuk membaiat salah satu dari mereka untuk dijadikan sebagai pemimpin. Kemudian Abu Bakar dan para sahabat dari Muhajirin datang lalu menyampaikan hadis Nabi, al-imamatu min Quraisy, bahwa yang berhak jadi imam harus dari Quraisy. Alhamdulillah, masyarakat Ansor merelakan dan melepaskan kepemimpinan itu ke masyarakat Muhajirin. Orang Madinah, penduduk Ansor, legowo merelakan kepemimpinan ke Muhajirin, penduduk Mekah. Bahkan kalau kita lihat, 4 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua dari Muhajirin, penduduk kota Mekah. Penduduk Madinah mau menerima karena mereka memahami betapa mahal nilai keamanan dalam sebuah negara. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dan diabadikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat, dan seterusnya. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, sentosa, dan berikanlah rezeki, dan seterusnya. Secara eksplisit beliau mendahulukan permohonan keamanan daripada permohonan rezeki. Karena itu, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi terciptanya keamanan. Yang pertama adalah penyebaran akidah yang benar kepada umat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka yang menempuh seperti apa yang ditempuh Rasulullah dan para sahabatnya. Disebut Ahlussunnah karena beritibak mengikuti sunnah Nabi dan para sahabat. Disebut Al-Jamaah, yakni generasi pertama dari umat ini, yaitu kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ibnu Mas'ud berkata, al-jama'atu ma wafaqqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah itu yang mengikuti kebenaran walaupun engkau sendirian. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi dan menjauhi perkara-perkara baru dalam agama. Siapa saja yang mengikuti Al-Quran wa Sunnah menurut pemahaman salaf disebut salafi. Siapa yang menyimpang dari Al-Quran wa Sunnah maka ia bukan seorang salafi, meskipun ia hidup di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Apakah benar semua Islam itu salafi? Tidak. Bisir pernah debat dengan Imam Syafi'i. Syafi'i bertanya, apakah dakwamu itu kau dapati dari kaum salaf? Bisir menjawab, bukan, tapi kelompok Jahmiyah. Oleh karenanya, tidak benar semua Islam itu adalah salafi. Islam belum tentu mukmin. Mukmin sudah pasti Islam. Mukmin belum tentu muhsin. Mukmin belum tentu takwa. Karenanya, orang yang beriman diperintah bertakwa. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Yang kedua yang dapat mempengaruhi terciptanya keamanan adalah taat kepada pemimpin negara dalam perkara yang bukan maksiat. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan hanyalah dalam perkara ma'ruf. As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim fima akhaba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiat. Kewajiban mendengar dan taat pada hal kebijakan pemerintah yang ia senangi atau ia benci selama tidak diperintahkan berbuat maksiat. Dan tidak boleh mengobarkan api pembangkangan, tidak boleh memprovokasi rakyat, tidak boleh melakukan penghinaan kepada pemerintah. Abu Bakar duduk di bawah mimbar Ibnu Umar yang sedang berkhutbah. Lalu Bilal melihat Ibnu Umar menggunakan kain tipis. Lalu Bilal berkata, lihat, amir kita memakai pakaian orang fasik. Lalu Abu Bakar berkata kepada Bilal, diamlah, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi bersabda, man ahana sultan ahanahullah. Barang siapa yang menghina penguasa, niscaya Allah akan menghinakannya.
Dan kalau kita lihat yang paling banyak syubhatnya yakni dari golongan kelompok Khawarij. Golongan Khawarij ini golongan yang suka memberontak dari dulu. Tercatat dalam sejarah bahwa pemberontakan pertama kali dalam Islam dilakukan oleh Dzul Khuwaisir At-Tamimi, cikal bakal Khawarij yang kemudian menurunkan generasi yang berpemikiran sesat seperti dia. Contoh aksi pemberontakan yang mereka lakukan dalam sejarah Islam. Ada dua riwayat. Riwayat pertama, ketika Nabi membagi sepotong emas ke 4 orang dari kiriman Ali. Riwayat kedua, saat pembagian ghanimah. Sama ceritanya. Datang seorang laki-laki berkata, "I'dil ya Muhammad, berlaku adil hai Muhammad, fa inna sesungguhnya engkau belum berbuat adil. Bertakwalah hai Muhammad." Maka Rasulullah menjawab, "Celaka kau, celaka kau, celaka kau. Bukankah aku manusia yang paling takwa di muka bumi ini?" Kemudian orang itu pergi. Khalid bin Walid marah sampai-sampai berkata, "Apa harus aku penggal lehernya ini wahai Rasulullah?" Nabi SAW berkata, "Jangan, dia masih sholat." Lalu Nabi bersabda, "Sesungguhnya akan keluar dari keturunan orang ini sekelompok kaum yang sholatnya luar biasa, puasanya juga luar biasa, membaca Al-Quran setiap hari, tetapi bacaan Al-Qurannya tidak melewati tenggorokannya." Lalu Nabi bersabda, "Al-Khawarij hum kilabun nar." Khawarij adalah anjing-anjing penghuni neraka. Pemberontakan yang kedua pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Mereka Khawarij berkata, masa kenabian berakhir dengan wafatnya Muhammad. Maka kita tidak perlu mentaati siapapun selama-lamanya setelah wafatnya Nabi Muhammad. Akhirnya Abu Bakar dibantu para sahabat yang lain memerangi Khawarij karena telah membangkang kepada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Pemberontakan yang ketiga terhadap pemerintahan Utsman bin Affan. Selama 40 hari kaum Khawarij mengelilingi rumah Khalifah Utsman bin Affan. Lalu mereka menaiki dinding dan membunuh Khalifah Utsman saat membaca Al-Quran. Lalu muncratlah darah Utsman bin Affan. Lanjut sampai Khalifah Ali dibunuh Khawarij, Abdurrahman bin Muljam, yakni seorang qori di masa Khalifah Umar. Khawarij dulu dengan sekarang sama. Di antara syubhat-syubhat mereka yang sekarang ini, yang pertama yang sering kita dengar ya, pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat Allah adalah tauhid dan kafir kepada Allah, sehingga harus dilengsarkan, harus diganti dengan yang lain. Terus juga mereka mengatakan Nabi itu melarang meminta mengemis jabatan. Mereka juga mengatakan kalau kita sabar saja menghadapi pemimpin zalim, tidak berusaha melengsarkan penguasa tersebut, maka kalian bukan ahlu sunnah, tapi murji'ah. Lalu juga mereka mengatakan, baca surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Lihat kata mereka, pada ulil amri tidak disebut taat. Kata-kata taat hanya pada Allah dan Rasul. Ya. Lalu kata mereka juga, lihat tuh pembatal keislaman poin keempat. Mereka juga mengatakan mendoakan keburukan bagi penguasa pemimpin zalim adalah sunnah yang terlupakan. Ya, dan macam-macam syubhatnya. Dan itu semua dapat dibantah dengan baik dan benar, dan semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah SWT. Khawarij dulu ada yang memberontak dengan kata-kata, nggak langsung mengangkat senjata. Mereka disebut Al-Qaeda, hanya memprovokasi saja. Malah mereka lah yang lebih berbahaya, karena nggak ada mereka, ya nggak ada yang turun ke jalan. Masyarakat hanya dipanas-panasi dulu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, sesungguhnya di antara hikmah Allah Ta'ala dalam keputusannya memilih para raja, pemimpin adalah sama dengan amalan rakyatnya. Bahkan perbuatan rakyat seakan-akan adalah cerminan dari pemimpin dan penguasa mereka. Jika rakyat itu lurus, maka lurus juga penguasa mereka. Jika rakyat itu adil, maka adil juga penguasa mereka. Namun jika rakyat itu zalim, maka penguasa mereka akan ikut berbuat zalim. Kama takunu yuwala alaikum. Bagaimana dirimu, begitulah kepemimpinan yang diberikan kepadamu. Oleh karena itu, untuk mengubah keadaan kaum muslimin menjadi lebih baik, maka hendaklah setiap orang mengoreksi dan mengubah dirinya sendiri.
bukan mengubah penguasa yang ada, mengubah diri dengan mengubah akidah yang benar, ibadahnya benar, akhlak, muamalahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Imam Ahmad juga berkata, "Wa ammal khawarij," adapun golongan khawarij menamakan ahlu sunnah wal jamaah sebagai murji'ah. Justru yang suka menuduh-nuduh murji'ah itu adalah golongan khawarij itu sendiri. Yang suka memberontak terhadap penguasa adalah khawarij sekaligus murji'ah. Lebih menarik lagi komentar ulama Islam dari abad keempat Hijriah, yaitu Abu Bakar Muhammad Al-Jurni. Beliau mengatakan, tidak pantas bagi seorang yang melihat khawarij untuk tertipu dengan bagus bacaan Al-Qur'annya, tertipu dengan panjang sholatnya, tertipu dengan amal puasanya, tetapi dia mengambil pendapat orang-orang khawarij. Maka jangan pernah tertipu dengan hafalan Qur'annya, karena khawarij tetap khawarij. Dan salah satu tindakan subversif adalah menggoyahkan pemerintah yang sedang berkuasa, lalu menggoyahkannya atas nama agama. Saya yakin di negara manapun akan dikenakan undang-undang subversif. Begitu pula di pemerintah Saudi, di Turki, di Indonesia, begitu pula di negara-negara lain juga akan memberlakukan undang-undang subversif. Barakallahu fikum.